Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sinau, ketemu lagi bersama saya Anwar ya. Hostnya Anwar kali ini, mungkin besok ganti. Ya gini, ini udah episode keberapa ini Mas? Kita bertemu lagi di podcast Sinau bareng Bumi. Ini udah episode berapa nih? 6 apa 7 nih? 7 ya. Kita sudah pernah bahas SKP, terus sudah bahas Kortek, bahas pensiun, KGB. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang rame. Jadi ada satu topik yang selalu dibahas, yang selalu banyak pasiennya gitu. Kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat kan sekarang setahun 12 kali ya. Kalau dulu setahun 2 kali, terus setahun 6 kali, sekarang setahun 12 kali. Pasti banyak permasalahan, pasti banyak unek-unek. Nah, ini saya nggak sendiri. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat mumpuni. Ya, kita kasih tepuk tangan Mas Ratriono. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Sonar. Mas Ratri, gimana, apa kabar? Ya alhamdulillah baik Mas. Ini Ya. masih sibuk KP? Terus Mas sibuk. Masih kabur mancing? Kalau mancing ini memang sudah lama Mas. Ini nggak mancing memang. Ini lagi ngerjain periode berapa nih Mas? Kali ini kami sedang mengerjakan untuk periode Juni Mas. Juli, oke. Juni. Oke, Juni. Ya pasti Sobat Sinau, ini pasti Mas Rati banyak unek-unek yang bukan unek-unek, banyak materi yang harus disampaikan. Jadi tentang KP ini banyak yang harus Sobat Sinau tahu. Jadi nanti biarin Mas Rati menyampaikan. Nah, nanti kita akan tanya jawab ya. Ada beberapa titipan pertanyaan yang dititipin sama saya, nanti kita tanyakan. Oke, monggo Mas Rati bisa dimulai. Oke, terima kasih Mas Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Mas Anwar sudah mengawali acara podcast ini. Sekarang ini podcastnya kaitannya KP ya Mas Anwar ya? KP, Mas. Betul ya? Ini tadi Mas Anwar terima kasih sudah melibatkan kami untuk acara ini di kenaikan pangkat. Tadi ada satu yang saya dengar dari Mas Anwar bahwa narasumbernya itu sekarang mumpuni. Saya rasa belum Mas. Karena gini. Handaya Yakti. Ya, karena terus terang saja ini intermezzo dulu ya Mas, belum ke materi kita intermezzo dulu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, ini hostnya Mas Anwar. Sementara saya di sini sebagai katanya Mas Anwar narasumber. Tetapi hostnya ini yang kita ketahui bersama, ini hostnya ini sudah mumpuni banget ini di dunia KP ini, di dunia kenaikan pangkat. Karena saya itu ditugasi di kenaikan pangkat ini sejak tahun 2024 ya Mas ya. Januari 24. Ini menggantikan ya, tukar posisi dengan Mas Anwar ini. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau Mas Anwar ini ternyata memang yang mumpuni, bukan saya. Saya ini baru memulai Mas, baru 2 tahun. Tapi mudah-mudahan ya apa yang sudah Mas Anwar itu ajarkan ke saya. Terus terang saya dulu berguru ke Mas Anwar. Iya, ini ketika pertama kali saya menangani KP, saya berguru ke Mas Anwar. Bagaimana regulasinya, bagaimana nanti teknisnya itu sama Mas Anwar diberi kisi-kisi. Sampai sekarang ini catatan yang dari Mas Anwar saya simpen Mas. Oke Mas Rati. Iya, Sobat Sinau ya, saya pernah menangani KP, ini rambut ini botak ya. Terus kalau lihat itu kan Mas Rati pakai patching ya, ini dibalik itu rambutnya putih, nggak ada yang itu karena nangani KP. Sekarang Mas Rati PIC-nya Mas Rati. Mungkin saya masih bantu-bantu dikit ya, tapi sekarang PIC-nya Mas Rati. Yang jelas lain lubuk lain ini kan Mas, lain lubuk lain ini kan lain guru lain ilmu. Beda guru beda ilmu. Jadi nanti Mas Ratri banyak yang perlu disampaikan ke teman-teman kaitannya KP sekarang ya kan, KP dulu sama sekarang beda. Dulu setahun 2 kali, sekarang 1 tahun 12 kali kan, mestinya unek-uneknya perintilan itu banyak yang beda gitu Mas. Iya, betul. Jadi nanti setelah ini Mas Ratri akan menyampaikan, terus kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke saya, nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, baik Mas Anwar. Nanti saya di sini ya grogi tapi ya ayam. Groginya saya harus menyampaikan materi terhadap yang di depan saya ini lebih mumpuni. Ayamnya nanti kalau saya salah mohon dikoreksi Mas Anwar.
Oke, baik sobat Sinau bareng Biyunge, perkenalkan. Katanya pepatah itu kalau tidak kenal ya memang tidak kenal. Ya harus perkenalan dulu ya Mas Anwar ya, walaupun mungkin sedikit ada yang sudah kenal saya. Perkenalan, nama saya Ratriyono. Untuk kali ini memang saya ditugaskan di kenaikan pangkat. Jadi menggantikan Mas Anwar seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Untuk itu ini ada beberapa mungkin yang bisa saya paparkan ini. Baik, untuk kenaikan pangkat pegawai negeri sipil enggak ini regulasi kebijakannya itu keputusan kepala BKN. Saya ulangi ya. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil untuk regulasi dan kebijakannya ini keputusan kepala BKN nomor 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 12 tahun 2002. Kemudian yang berikutnya peraturan BKN nomor 4 tahun 2025 tentang periodisasi kenaikan PNS. Mohon maaf, peraturan BKN nomor 4 tahun 2025 periodisasi kenaikan pangkat PNS. Lanjut, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil itu apa sih? Ini sesuai aturan yang ada. Ini kenaikan pangkat adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdiannya terhadap negara. Jadi Mas Anwar, jadi bukan hak ya Mas? Ini bukan hak ya. Nggak bisa nuntut ya? Nggak bisa nuntut. Oh, iya. Ini karena kenaikan pangkat memang sebuah penghargaan. Jadi, bisa dikasih bisa enggak? Bisa dikasih bisa enggak. Ini periodisasi kenaikan pangkat PNS. Bahwa sebelum peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 periodisasi PNS, kenaikan pangkat PNS, mohon maaf ini keceretot terus. Periodisasi kenaikan pangkat PNS itu ada 2 kali ya Mas dalam satu tahun ya. Dulu ya sebelum peraturan BKN nomor 4. Jadi 1 tahun itu 2 kali. Di periode 1 April ya Mas. 1 April, 1 Oktober. Dan 1 Oktober itu tiap tahunnya. Kemudian setelah adanya peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 periodisasi kenaikan pangkat PNS menjadi 4 kali, yaitu untuk bulan periode 1 Februari, kemudian periode 1 April, periode 1 Juni, periode 1 Agustus, periode 1 Oktober, dan periode 1 Desember. Kemudian setelah berjalan 1 tahun itu keluar lagi peraturan BKN nomor 4 tahun 2025. Ini mengatur periodisasi kenaikan pangkat PNS ini yang tadinya sebelumnya itu 6 kali jadi 12 kali. Jadi di periodisasi yang terbaru ini setiap bulannya ada Mas Anwar. Oh, berarti dari 2 kali jadi 6 kali. Sekarang tiap bulan ya Mas ya? Tiap bulan. Tiap bulan gitu. Iya, jadi kayak pensiun ya. Pensiun kan tiap bulan ada. Tiap bulan. Jadi periodisasinya ini tiap TMT-nya tanggal 1 di bulan itu. Ini jenis kenaikan pangkat. Jadi jenis kenaikan pangkat itu ada kenaikan pangkat reguler dan ada kenaikan pangkat secara pilihan. Kenaikan pangkat reguler itu diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana ini Mas Anwar. Reguler itu yang 4 tahun sekali Mas ya? Yang 4 tahun sekali ya, betul. Jadi yang jabatannya pelaksana atau sedang melaksanakan tugas belajar, tetapi ini jabatannya tetap pelaksana Mas. Terus atau ditugaskan di luar instansi pemerintah, ini juga jabatan sebelumnya juga pelaksana. Kemudian
jika kenaikan pangkat mengakibatkan perpindahan atau kenaikan golongan dari golongan 2 ke 3 atau dari golongan 3 ke 4, maka harus menempuh dulu ini Mas ujian dinas nggih. Kalau untuk yang ke golongan 3 berarti tingkat 1 ya Mas ya. Untuk yang ke golongan 4 itu tingkat 2. Ke golongan 2 enggak ada ya? Golongan 2 1 ke 2 enggak ada. Enggak ada. Saat ini peraturannya sudah enggak ada lagi Mas Anwar. Ini juga berlaku tidak melampaui pangkat atasan langsung. Sekarang boleh nggak Mas melampaui? Nanti dulu untuk slide berikutnya Mas. Ini kan ya. Jadi persyaratannya ini ya tadi itu Mas. Paling singkat 4 tahun. 4 tahun dari pangkat terakhir. Dari pangkat terakhirnya. Kemudian ini syarat umum juga ini. Penilaian prestasi kerja untuk semua kenaikan pangkat 2 tahun terakhir memang harus baik. SKP-nya baik, 2 tahun. SKP-nya baik. Nah, itu tadi kan ada yang dari golongan 2 ke 3 atau dari golongan 3 ke 4 itu kan tadi harus mengikuti ujian dinas ya. Tapi ini di sini dikecualikan. Tidak harus mengikuti ujian dinas ini Mas Anwar. Jadi diantaranya ini bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, tetapi semenjak saya ngurusin kenaikan pangkat ini jarang belum pernah aja lewat itu. Nggak tahu ini Mas Anwar sudah pernah apa belum pernah ya. Jarang banget itu ya. Terus kemudian ini bagi yang menemukan penemuan baru nih Mas juga Anwar. Jarang nggak pernah juga itu. Ini juga nggak pernah, jarang. Ya, terus kemudian pengabdian karena meninggal dunia ini Mas Anwar, KP pengabdian ini. Sama, pengabdian berarti pas pensiun atau meninggal atau pensiun gitu ya? Ya kemungkinan kayak ini. Terus juga ketika dinyatakan cacat karena sedang menjalankan kedinasan Mas. Itu juga jarang itu. Ranahnya ke JKK JKM. Oke. Terus kemudian bagi yang sudah memiliki diklat PIM ini Mas Anwar. Diklat PIM kalau ke golongan 4A ya? Iya, golongan 4A. PIM 3 ya? Ini tingkat PIM 3 berarti diklat tingkat PK 4 Mas. PKA ya? Ke 4A gitu? Iya, ke 4A untuk yang golongan 3 tim diklatnya diklat PIM tingkat 3. Tingkat PIM 3. Atau sekarang namanya PKA nggih. Iya, nggih. Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Dulu diklat PIM 3. Yang keempat berarti ya 4 gitu ya Mas Anwar ya. Terus ini juga bagi yang peningkatan pendidikan ke S1 Mas Anwar misalkan ya, sudah punya ijazah itu juga tidak harus mengikuti ujian dinas. Berarti yang golongan 2 walaupun belum ujian dinas tapi punya S1 nggak perlu. Okay. Tetapi syaratnya tidak cuma itu, ini harus pendidikannya sudah tercantum dulu. Berarti harus usul pencantuman gelar. Iya, karena ini kan mekanisme reguler, bukan mekanisme penyusunan ijazah. Jadi kalau mau yang mengikuti pakai reguler ya harus dicantumkan dulu gelarnya, pendidikannya dicantumkan dan dicantumkan ke dalam CSN gitu Mas Anwar. Berarti harus usul dulu pencantuman gelar, turun dulu baru usul KP. Iya, karena ini reguler Mas Anwar. Nggih. Kemudian menduduki jabatan fungsional. Berarti ini alih fungsional ya Mas? Atau gimana Mas? Itu tadi KP reguler ya Mas. Sekarang KP lain mungkin ada lain? KP lain ya KP pilihan Mas. KP berikutnya. KP pilihan apa aja tuh? Sebentar, ini tadi Mas Anwar bertanya. Sekarang itu untuk reguler itu boleh melampaui atasan langsung atau enggak? Boleh apa enggak itu sekarang? Nah ini dikeluarkannya Perban BKN nomor 2 tahun 2025. Ini untuk yang kenaikan pangkat reguler ini Mas. Ini boleh melampaui atasannya. Boleh. Selama ini tidak melampaui batas pangkat untuk pendidikan Mas. Artinya ketika SMA berarti mentok di contoh, saya kan S1 nih. Ya. Saya S1. Saya S1. Sekarang saya 3C. Kasubit saya 3C juga. Boleh nggak saya KPK 3D? Dengan syarat sudah tercukupi, saya boleh nggak saya ke 3D, tapi kasubit saya masih 3C. Boleh, saya mau Mas. 3D. Sekarang boleh. Sekarang boleh, ya. Siap. Seperti itu nggih. Lanjut nggih. Itu dari KP reguler nggih. Sekarang ada KP
KP pilihan, Mas. Oke. Jadi KP pilihan itu ini secara sistem itu kalau merujuk ke sistem CACN itu KP pilihan itu ada kenaikan pangkat untuk jabatan struktural. Salah satunya, kemudian untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu, kemudian kenaikan pangkat untuk memperoleh ijazah ini yang penyusun ijazah, Mas. PI. PI, nggih. Ini harus ujian PI dulu ini, Mas. Kemudian kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar, kemudian kenaikan pangkat selesai melaksanakan tugas belajar. Ini tetapi untuk yang tugas belajar ini tentunya jabatan sebelumnya itu selain pelaksana yang ikut pilihan ini, Mas. Fungsional tertentu ya, kayak bidan, perawat gitu nggih. Nggih. Struktural juga bisa, Mas. Lanjut nggih. Nah ini, Mas, ini bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat ketika dilantik menjadi pejabat struktural, itu pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan, maka dapat dinaikkan pangkatnya, Mas, setingkat lebih tinggi apabila telah 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 tahun juga dalam jabatan strukturalnya yang diduduki itu, Mas. Contoh misalnya saya di kecamatan nih. Saya di kecamatan, saya jadi apa ya? Kasih kesos saya kasih kesos. Contoh. Sekarang saya 3B. Kasih kesos berarti eselonnya berapa itu? Bentar, Mas. Kita lihat tabelnya dulu, Mas. 4A ya. Nah, itu berarti tidak harus 4 tahun ya, tidak harus nunggu 4 tahun. Itu untuk eselon 4A ya tadi ya, Mas. 4A misalkan, 4A itu kan jenjang kepangkatannya itu kan untuk 4A kan 3C sampai 3D ya, Mas ya. 4A kan berarti kayak kasih-kasih kan, kasih-kasih di kecamatan, kasih-kasih di dinas, kasubit, bangsanya kan 4A ya. Ya. Itu jenjang pangkatnya kan kalau eselon 4A berarti kan di 3C sampai 3D. Berarti contoh misalkan saya di kecamatan 3B ditempatin di kecamatan. Ya. Itu gimana, Mas? Nah, misalkan Mas Anwar masih 3B terus diangkat jadi eselon 4. Contoh ya, contoh. Contoh ini contoh. Berarti kan Mas Anwar itu diangkat 1 tingkat di bawahnya ya, Mas ya. Itu bisa naik pangkat, Mas. Oh, bisa. Tidak harus 4 tahun ya. Tidak harus 4 tahun, tapi harus 1 tahun dulu. Setahun ya. Dari pangkat terakhir dan jabatan strukturalnya itu, Mas. Pangkatnya harus setahun, jabatannya harus tahun. 1 tahun, Ya. Gitu. Kemudian lanjut ini. Ya, untuk alur proses kenaikan pangkat PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen ini terlihat nggak, Mas? Kurang besar nggak? Bisa kelihatan. Full screen, Mas, di full screen mungkin bisa. Nah, ya. Nah, kelihatan itu. Ya, sip. Ya. Ini itu alurnya, Mas ya, alurnya ya. Ini alurnya, Mas, ya. Oke. Jadi tentunya kita pedomannya pakai regulasi dan kebijakan tentang terkait dengan kenaikan pangkat, Mas Anwar ini. Jadi pertama apa dulu itu, Mas? Pertama. Ya ini adanya regulasi, kita bikin surat edaran, Mas. Terus bikin SE. Ya, bikin surat edaran Kepala BKP SDM itu yang tentunya dikirimkan melalui letter ke seluruh OPD, Mas. Lewat e-letter nggih. Lewat e-letter. Tetapi ini juga diupload di halaman website kepegawaian juga ada ini. Jadi mungkin nanti Sobat Sinau bisa nggih bisa kepegawaian.kebumenkap.go.id. Iya, di layanan nanti kan itu pilih layanan. Banyak nanti, enggak cuma KP, nanti ada info-info tentang pensiun, ada info tentang tugas belajar, tentang pencantuman gelar macam-macam. Ya, dari SE tersebut sudah dikirim ke OPD, tentunya OPD itu menindaklanjuti. Kemudian dari OPD mengusulkan kenaikan pangkat tentunya dengan membawa berkas sesuai dengan persyaratannya, Mas. Di SE jadi sudah ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk naik pangkat itu, Mas Anwar. Jadi nanti berkas dikirimkan ke BKP SDM ini dalam bentuk soft file, Mas. Soft file berarti bawa flash disk ya? Bawa flash disk ya. Dulu memang ketika Mas Anwar itu pernah pakai email ya, Mas ya.
Berarti sekarang orang datang bawa flash disk Mas gitu. Flash disk ya. Oke, siap. Ya. Jadi bawa flash disk ke BKPSDM nanti kita terima software. Kalau CD boleh nggak? CD. Kalau CD kita yang nggak punya Mas untuk membaca CD-nya Mas. Nggak ada. Berarti flash disk ya. Flash disk ya. Dari berkas peraturan tersebut tentunya kita nanti proses lakukan verifikasi. Ini diverifikasi berkas dulu Mas. Cek dulu. Ya ini di tim KP ini. Dicek dulu. Ya, dicek dulu nanti kesesuaian datanya sesuai atau tidak ya. Jadi sesuai dengan surat edaran Kepala BKPSDM bahwa berkas yang tidak sesuai maka akan masuk ke daftar BTS Mas. Oke. Jadi untuk yang sesuai nanti lanjut prosesnya. Lanjut. Nanti dipilah lagi berkasnya menurut jenis kenaikan pangkatnya Mas. Yang tadi kan ada reguler, yang fungsional, ya reguler mana, yang gitu pilihan mana gitu kan. Karena nanti kalau ketika kenaikan pangkat yang fungsional itu memang ada input angka kredit Mas. Oh iya. Itu. Jadi gini Sobat Sinau gitu. Jadi kami di sini inputannya banyak. KP itu perintilannya banyak loh, nggak cuma ngerti-ngerti usul KP jadi enggak, itu banyak prosesnya itu lama dari A sampai Z kan lagi. Perintilannya banyak gitu Sobat Sinau gitu. Jadi kalau mungkin Sobat Sinau rasanya KP kok orang jadi lama itu ya mohon maklum gitu karena perintilannya banyak di sini tuh kami perintilannya banyak gitu. Gitu Mas Rati gitu. Oke. Baik, setelah tadi data dipilah-pilah itu tadi yang apa namanya untuk yang fungsional sendiri, nanti untuk yang selain fungsional itu bisa dilanjutkan untuk apa namanya ini usul kenaikan pangkatnya dimasukkan ke aplikasi CSN. Oh, nanti kita input Mas ya. Input ya Mas ya, sesuai dengan tentunya sesuai dengan apa namanya jenis kenaikan pangkatnya Mas. Kalau reguler ya kita pilihnya reguler, kalau struktural ya kita menunya pakai struktural. Kalau untuk yang PI lain pilihan lainnya juga kita sesuai dengan apa usulannya Mas. Jadi setelah kita inputkan ke aplikasi CSN tentunya nanti di BKN itu juga melakukan verifikasi nih Mas. Jadi inputannya kita kirim ke BKN ya? Iya, kita kirim ke BKN, nanti BKN melakukan verifikasi nih Mas di timnya di sana. Jadi kita cuma ngirim Mas ya, kita cuma ngirim yang berhak menentukan ACC nggak ACC BKN ya? BKN Mas. Okay. Ya. Jadi nanti untuk yang sesuai maka akan dilanjutkan diterbitkan pertek Mas. Bagi yang pertek itu apa Mas? Pertek itu pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis. Ya. Okay. Dari BKN ya? Dari BKN. Ya. Jadi nanti itu bisa keluar perteknya, bagi yang belum sesuai dikembalikan sama BKN Mas. Dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Namun di sini sesuai dengan surat edaran kita yang tadi di atas bahwa yang berkas tidak sesuai maka kita kembalikan Mas. Nah ini perbaikan di sini maksudnya gini Mas. Jadi kita itu hanya acuannya dengan data yang dikirimkan data awalnya Mas. Karena kita sebagai manusia biasanya ketika kita menginputkan itu kan misalkan ada form yang harus diisi, contoh SK kenaikan jabatan harus diinputkan tetapi saya lupa ataupun yang tim yang lain lupa, itu kan dikembalikan sama BKN. Terus kami cek di berkas usulan yang dikirimkan kami ada, yuk kita perbaiki. Tapi kalau kita cek ternyata kita nggak mendapati di berkas usulan awalnya, baik di berkas usulan awal ataupun yang ada di karena emang nggak ngirim ya? Ya, karena emang nggak ngirim. Karena emang nggak lengkap berkasnya. Ya, itu kami BTS-kan lagi. Oke. Ya. Jadi setelah tadi jadi pertek tentunya nanti bisa diterbitkan SK-nya. Begitu juga untuk yang fungsional ini, kenapa kami pilih tersendiri, karena yang KP fungsional kan harus diinput angka kreditnya dulu ini Mas Anwar. Memang harapannya ke depan nanti untuk angka kredit ini sudah terintegrasi langsung dari kinerja langsung disinkronkan ke MySN. Tapi sementara belum ya? Untuk sementara belum. Okay. Jadi karena belum berjalan, makanya untuk angka kredit kita inputkan satu-satu ini. Oke. Setelah diinputkan maka kita usulkan ke BKN yang seperti tadi itu reguler, ketika nanti sesuai maka menjadi pertek, keluar pertek, yang tidak sesuai dikembalikan ke kami. Jadi setelah yang jadi pertek itu nanti tentunya untuk yang golongan 3D ke bawah nanti diprosesnya SK-nya di
kabupaten. Oh, tanda tangannya Sekda ya? Ya, Sekda. untuk saat ini Pak Sekda yang tanda tangan. Terus untuk yang golongan 4A, 4B ini yang memproses di provinsi ya Mas. Gubernur ya? Gubernur ya. Apa kepala BK? Ini gubernur Mas. Gubernur. Ya. Untuk yang 4C itu nanti yang proses BKN Mas. Kepala BKN. Tanda tangannya Ya, kepala BKN. ya. 4C. Terus yang 4D dalam jabatan pimpinan utama ya Mas, atau jabatan fungsional utama itu yang proses presiden. Tapi kalau bukan itu, nanti yang proses di BKN Mas. Berarti kalau ada guru 4D, dokter 4D, ya, ahli utama sampai presiden ya berarti ya. Ya, lama berarti Mas. Kan presiden kemana-mana itu, ke luar negeri. Ya lama Mas, lama, itu bisa 3 bulan itu 3 nanti bulan. baru keluar SK Mas. Oh iya. Jadi dari sejak dikeluarkan diterbitkan perteknya, keluar SK-nya itu bisa 3 bulan kemudiannya Mas. Karena presidennya keluar negeri. Keluar negeri mungkin. Ya yang jelas ya namanya presiden itu banyak urusan. Banyak Mas. Oh, iya. Ya. Untuk yang jabatan pimpinan selain utama sama apa itu tadi jabatan fungsional yang madya, masih madya itu diprosesnya BKN. cukup sampai BKN walaupun AD. Oke. Itu Mas. Ya itu tadi alur prosesnya. Ini Mas perlu kami tambahi informasinya terkait dengan kenapa berkas yang tidak sesuai itu kita BTS-kan langsung Mas. Ini tidak serta-merta ketentuan ini, kebijakan ini langsung dibuat seperti ini, enggak. Jadi ketika awal-awal saya menangani KP itu bulan April kalau nggak salah ya Mas Anwar ya, tahun 2024 itu kami masih memberlakukan kebijakan seperti ini. Jadi untuk data awal yang dikirim kami tidak sesuai, kami hubungin satu-satu Mas. Tapi seperti yang Mas Anwar ketahui bahwa dalam proses kenaikan pangkat itu waktunya sangat singkat kan sekarang ada Mas. Deadline ya, Deadline-nya ada, apalagi ketambah nanti trouble di CSN-nya. Oh iya. Kadang itu pressure-nya banyak ya, banyak pressure. Di bawah tekanan ya. Ya, di bawah tekanan ya. Yang jelas dibatasi waktunya Mas. Oh iya, deadline. Iya, sementara mepet. Ya, sementara itu tadi CSN itu sering error. Pernah kan satu hari kita nginput nggak cuma pernah, sering ya. Nginput satu hari itu hanya dapat 2 itu. Emang dari sononya Mas ya? Ya dari sananya Mas. Dari sananya ya. Bukan karena internetnya lambat ya, enggak ya? Bukan, internet itu aksesnya cepat, tapi memang aksesnya seperti itu untuk ke CSN. Jadi ya mau nggak mau kita harus ekstra di rumah Mas. Ya karena dibatasi waktu itu. Sampai nggak bermancing ya? Ya itu salah satunya. Ya dari yang seperti itu kami evaluasi Mas. Ya makanya di tahun 2024 bulan apa saya lupa, surat edaran kami revisi bahwa untuk data yang dikirimkan, data awalnya dikirimkan tidak sesuai, kami BTS-kan Mas. Karena nanti gini, berdasarkan kejadian itu ada yang sempat kami hubungin, waktu pertama awalnya kami hubungin itu bisa terselesaikan, yang tidak sempat kami hubungin tidak terselesaikan Mas. Akhirnya kan tidak adil kan gitu Mas. Akhirnya ada ini kebijakan seperti ini. Lebih kasihan lagi kalau yang berkasnya lengkap karena tenggang waktunya sudah habis nggak ke input, itu kasihan. Iya. Jadi mengapa terus kami memperlakukan kebijakan seperti ini, dan memang setelah diberlakukan kebijakan ini BTS itu sampai saat ini Mas, sampai dengan sekarang ini itu BTS lumayan Mas. Lumayan dikit apa lumayan banyak? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya. Padahal setiap periode pasti kami informasikan siapa yang berhasil KP, siapa yang BTS, itu melalui e-letter. E-letter ya. Ya, tapi untuk saat ini mulai KP kemarin Mei kalau nggak salah itu bisa dicek lewat personal Mas. Oh, dia personal bisa. Iya, sudah jadi, ada ya. Kan masing-masing Sobat Zina punya akun personal gitu yang disimpak gitu loh. Iya. Jadi di situ ada keterangan siapa-siapa yang berhasil KP di periode tersebut dan siapa-siapa yang BTS.
sebenarnya kalau nun sewu nggih, bagi para pengusul KP ini bisa mencermati permasalahan yang ada di BTS itu kan semuanya kan saya kirimkan itu tidak by name Mas, tapi by surat yang ya memang secara keseluruhan. Artinya Mas Anwar nanti bisa melihat punya temennya yang BTS karena apa itu bisa. Tapi di personal Mas ya bisa ya? Di personal bisa sekarang. Ada menunya ya sekarang? Ada ya? Sekarang. Ada menunya. Kemarin menu apa namanya Mas? Itu kalau nggak salah nanti menunya terkait dengan pengumuman itu Mas KP. Ada ya? Saya lupa kemarin saya yang jelas kemarin saya sudah memastikan di situ ada. Ada, oke. Siap. Berarti bisa ngecek satu-satu ya dia bisa ngecek. Tapi memang nanti di situ nanti yang muncul memang surat kami bukan by name yang punya orang yang membuka. Iya kan tinggal dikontrol Mas, tinggal dicari. Iya tinggal dicari sebenarnya seperti itu. Oke, itu seperti itu Mas Anwar. Ya itu tadi prosesnya seperti itu ya Mas Anwar ya terkait dengan usulan kenaikan pangkat yang diberlakukan di pemerintah Kabupaten Kebumen. Oke. Kemudian terima kasih Mas Anwar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oh gini Mas Ratri, kan tadi Mas Ratri menyampaikan dari usul yang dikirim itu banyak yang kurang ya, banyak yang BTS. BTS itu maksudnya berkas tidak sesuai gitu Sobat Sinar. BTS itu berkas tidak sesuai. Jadi biasanya kekurangannya apa aja Mas? Yang kurang, yang salah itu apa aja Mas? Oke, ini saya punya daftarnya Mas. Bentar. Oh ini. Nah, ini ada. Ini enggak kebaca juga ya? Di zoom di. Nah itu. Oh banyak ya Mas? Ini saya ranking berdasarkan apa namanya? Jumlah banyaknya Mas. Yang paling banyak ya. Yang paling banyak ya. Jadi ini saya bikin daftar seperti ini dari periode Januari sampai dengan kemarin Mei Mas. Ini ternyata yang paling banyak ini BTS-nya ini riwayat jabatan pada CSN tidak sesuai. Ini baik jabatan lama atau jabatan baru atau bahkan dua-duanya. Ini kemudian TMT juga tidak sesuai, nama jabatan juga ada yang banyak yang tidak sesuai, unit kerja tidak sesuai. Berarti yang bersangkutan harusnya memang ngecek lewat itu ya Mas, apa MyASN ya? Iya Mas. Harus dicek di MyASN masing-masing. Oh jabatan saya salah nih, harus gimana nih kayak gitu nggih? Harus Mas, memang di surat edaran kami juga sebelum mengusulkan kenaikan pangkat itu wajib Mas untuk melakukan pengecekan ini. Karena nanti data yang kita olah itu data yang dari MyASN itu Mas. Oke, jadi gitu nggih Sobat Sinar nggih. Jadi sebelum usul KP coba cek dulu MyASN-nya tuh, MyASN aplikasi itu ya. Aplikasi apa web? MyASN ya, MyASN. Nanti dicek dulu itu profilnya, profil itu udah benar semua belum? Kan kita kemarin sudah ngisi apa ya? DMS ya, DMS. Itu udah isi datanya udah benar semua belum riwayatnya tuh dari TMT-nya, jabatannya apa itu gitu Mas ya? Iya. Iya. Terus yang lain Mas yang banyak salahnya lagi biasanya apa tuh Mas? Ini untuk yang baru mau pertama kali naik pangkat ini Mas, untuk yang CPNS terus diangkat jadi PNS kemudian mengusulkan kenaikan pangkat ini. Yang pertama kali ini enggak tahu ini kenapa data di CSN itu jabatan TMT jabatan awalnya itu tanggalnya itu tanggal perteknya Mas. Jadi misalkan TMT CPNS 1 Maret 2020 ini contoh ya. Itu yang tertulis di CSN itu TMT-nya itu sebelum 1 Maret. Oh berarti ada yang 27 Februari itu tanggal pertek Mas. Berarti TMT jabatannya salah input ya. Salah iya. Gitu nggih. Jadi Sobat Sinau nanti riwayatnya dicek nggih di MyASN dicek. Oh saya diangkatnya enggak tanggal sampai gini nih. Besoknya ini harusnya nih kayak gitu Mas. Iya. Harusnya gitu ya. Jadi pastikan data yang ada di riwayat yang ada di MyASN itu sudah betul Mas. Untuk jabatan ya harusnya sih normatifnya ya betul semuanya, tapi kalau untuk kenaikan pangkat minimal 2 jabatan terakhir itu jabatan terakhir ya. Harus benar karena di nota usul itu nanti ada jabatan lama dan jabatan baru. Itu Mas Anwar. Contoh kalau saya sekarang kan prakom pertama. Ya. Berarti sebelumnya ada prakom mahir. Iya. Minimal 2 itu benar ya? Minimal 2 itu benar. Ya. Yang lama-lama yang dulu misalnya 2018 salah dikit nggak apa-apa ya. Yang penting 2 terakhir benar ya? Iya. Oke.
Sebenarnya ya jangan salah Mas. Oh, kalau bisa salah. normatifnya tetap benar. Nanti kedepannya ketika serba otomatis ya memang data kan dari datanya kita masing-masing Mas. Jadi di momen DMS ya gunakan sebaik-baiknya untuk membetulkan data kita. Kalau memang ada data yang tidak sesuai itu loh Mas Anwar. Oke. Terus yang salah lagi Mas, yang banyak-banyak itu biasanya kurangnya apa itu? Ini laporan kinerja itu kan syaratnya kan kalau SKP tadi saya sudah menyampaikan bahwa syarat umumnya semua jenis kenaikan pangkat itu 2 tahun terakhir itu SKP-nya harus bernilai baik. Dan itu sudah ada di riwayat kinerja MASN. Nah, ini banyak sudah bikin SKP tetapi belum dimasukkan ke MASN. Akhirnya riwayat jabatannya contoh untuk pelaksanaan KP 2026 berarti 2 tahun terakhirnya kan SKP tahun 2025 dan 2024. Ini pastikan di riwayat kinerjanya itu sudah ada 2 tahun terakhir ini riwayat kinerja tahun 2024 dan 2025 ini ternyata masih banyak. Sampai dengan kemarin Mei ini masih ada juga yang belum masukkan ke dalam riwayat kinerja tahun 2025-nya di SKP. Itu kalau kayak gitu sebenarnya yang bersangkutan itu bikin SKP nggak Mas? Apa bikin tapi ada kesalahan teknis mungkin? Gini Mas, bahwa yang seperti ini ketika nanya ke kami terkait dengan laporan kinerja itu ternyata ada yang belum bikin mungkin ini tapi sedikit ya. Tapi mereka sudah bikin, kebanyakan sudah bikin Mas. Kebanyakan sudah bikin. Tetapi belum disingkan ke MASN. Gitu. Kalau di masih di e-kinerja Mas. Kalau di e-kinerja di aplikasi e-kinerja kan ada tombol hijau itu ya. Nah, itu permasalahan itu belum melakukan sinkron itu. ke SIASN. Nah, itu tinggal diklik itu ya. Diklik. Dan untuk memastikannya nanti dilihat di riwayat kinerjanya yang ada di MASN. Jadi kembali ke sebelumnya ya. Jadi Sobat Sinau kalau mau usul KP dicek dulu MyASN data-datanya udah benar belum. Masuk SKP 2 tahun. 2 tahun terakhir. Riwayat jabatannya sudah benar apa belum. Ini yang paling nanti menimbulkan efek harus mengembalikan uang ini riwayat golongan Mas. Ini kalau golongannya kebanyakan ini ada beberapa yang ketika kami melakukan verifikasi ternyata masa kerja golongannya itu lebih banyak dibanding ketika saya melihat di misalnya contoh di SK 10 tahun ya 10 tahun 0 bulan ini contoh Mas. Di MASN-nya itu tertulisnya 15 tahun. Oke. Jadi Sobat Sinau tetap ternyata selain jabatan, SKP, masa kerja golongan ya, ini penting karena nanti ketika salah dan ini kelewatan sama saya tidak saya kan ketika sudah keluar praktek saya tidak cek lagi memang Mas. Sobat Sinau di podcast sebelumnya ada ya episode 5 apa 4 gitu kalau nggak salah ada KGW dan masa kerja golongan itu ada cara-caranya kita ngecek masa kerja golongan itu ada. Nanti bisa dicek di bawah bisa. Oke. Terus yang kurang-kurang mungkin yang lain Mas, yang paling kurang aja. Maksudnya kalau sampai bawah nanti sampai sore ya. Yang rame yang sering-sering aja nanti. Ini terkait dengan PAK ini juga banyak PAK ya. Iya, PAK. Penetapan angka kredit. Iya. Jadi itu bukan yang di Bank Jateng ya Mas ya? Bukan. Bukan. Jadi untuk PAK itu bagi yang KJ-nya itu sebelum KJ itu kenaikan jabatan ya. Atau yang diangkat dalam jabatan pertama kali ya Mas. Sebelum tahun 2023 berarti kan masih memberlakukan PAK konvensional Mas. Terus dari PAK konvensional kemudian lalu diintegrasikan menjadi angka integrasi. Setelah itu ada PAK konversi SKP kan gitu. Ini harus dilampirkan ini komplit. Semuanya ya. Akumulasi angka kredit ini juga harus dilampirkan. Perlu diketahui ini kemarin kami mendapatkan jadi BKN menginformasikan kepada kami bahwa untuk akumulasi angka kredit itu sebaiknya itu dibikin tiap tahun Mas. Oke, jadi masih ada beberapa ini pengusul kenaikan pangkat yang jabatan fungsional itu akumulasi angka kreditnya itu dibikinnya cuman di PAK final yang terakhir. Jadi kan akumulasi angka kredit itu sebenarnya kan lahirnya sejak tahun 2023 ini Mas. Sejak ada konversi SKP
kita diharuskan membuat akumulasi yang kredit tiap tahun. Jadi 2023 kita sudah bikin, 2024, 2025. Tapi ketika yang mengusulkan kenaikan pangkat itu paknya itu terakhirnya di 2025, hanya membuat akumulasi di tahun 2025, Mas. Yang 2023 dan 2024 tidak dibikin. Nah, ini yang sering kami agak disentil. Mas, ini kok masih ada yang seperti ini gitu. Berarti nanti halamannya banyak, Mas ya? Bisa sampai 12 halaman gitu ya, PAK ya? Iya. Banyak ya? Banyak, tapi ya walaupun seberapa banyaknya halamannya tidak boleh melebihi 2 mega, Mas. Oh. Jadi enggak bisa lebih dari 1-2 halaman ya, bisa 12 halaman ya? Bisa. Oke. Terus yang kurang-kurang lagi mungkin, Mas? Ini untuk pak dulu ya, Mas. Ini pak PAK tadi ya? itu PAK kelengkapannya seperti itu tadi. Tapi ini masih ada juga pak integrasi itu yang belum ada visualisasi TTE-nya, Mas. Oh. Jadi kan harusnya ada gambar visualisasi TTE itu. Oh, kayak gitu salah, Mas? Yang nggak ada pentilan biru itu? Iya. Itu harus ada itu? Ya, harus ada. Karena ini ketika ternyata setelah saya analisis terhadap para pengusul yang ke kami menanyakan terkait dengan hal ini, saya cek ternyata gini, ketika proses Mas itu penggabungan file, pak integrasi yang di-download dari aplikasi disepakati itu, Mas, itu kan sifatnya kan dokumen digital. Nah, ketika digabungkan itu ada beberapa aplikasi PDF itu menghilangkan tanda tangannya, Mas. Jadi tanda tangannya hilang gitu loh. Jadi ribet ya, itu kan cuma biru-biru kecil itu, Mas. Iya. Biru-biru kecil itu ya. Itu dimasalahin itu gitu. Ya, tapi kan itu kan tanda visualisasinya, Mas. Kalau nggak sama aja kita surat nggak ada capnya itu gimana, Mas? Iya. Kan sekarang gitu. capnya itu ya. Nah, iya. Oke, berarti harus ada nggih, Iya. biru-biru kecil itu harusnya nggih. Karena yang gambar kunci itu kan. Iya, di dokumen yang asli itu ada visualisasinya, kecuali di dokumen aslinya tidak ada visualisasinya, Mas. Itu yang biru kecil gambar kunci itu Iya, kan? betul itu. Harus ada nggih, Harus ada. Nggih. Nanti dicoret nanti kalau nggak ada. Nggih, Padahal kecil itu ya. Iya. Itu sering itu terjadi. Kemudian ini masih ada yang paknya lebih dari 2 mega ini. Terus terbaca blur itu juga masih ada. Berarti harus scan yang benar ya. Nggih. Jadi itu banyaklah terkait dengan PAK. Silakan nanti ketika mau mengusulkan kenaikan pangkat, mohon untuk dicek dulu kelengkapan berkasnya, keseluruhannya aja lah, tidak cuma pak. Jadi ya seperti itu, Mas, memang harus lengkap, kalau nggak lengkap ya BTS. Jadi kekurangannya banyak, Mas ya, yang permasalahan kalau dibaca sampai sore itu ya, Mas. Sampai sore, Mas. Berarti iya. Berarti yang sering-sering aja nanti bisa ngubungin panitia mungkin nanti yang kurang-kurang di belakang aja, di belakang ya. Iya, gitu, Mas. Oke, gitu selesai. Ini ada beberapa titipan pertanyaan ini, saya ada yang masuk. Ya, monggo. Ini dari siapa ya, saya lupa, dari si A. Jadi ini mungkin sebagian sudah dijawab ya, mungkin perlu ditekankan lagi, Mas. Jadi gimana caranya untuk ngecek berkas sudah masuk apa belum, kayak gitu. Kurang apa enggak? Tadi kan disebutkan di personal gitu, ada letter gitu, itu disebutnya tadi, Mas. Oke. Kalau mengecek berkas sudah masuk apa belum, ya dari kami memang tidak memberikan monitoring berkas, Mas, yang masuk apa belum. Kami jadi dalam usulan kenaikan pangkat kami menerima berkas itu sesuai dengan surat pengantarnya, Mas. Jadi memang wajib menggunakan surat pengantar ya, harus dari ada dinas. Pengantar ya, dari dinas, dari dinas. Jadi kami cek kesesuaiannya. Pengantarnya harus resmi ya, harus resmi dinas. Jadi itu kami terima berdasarkan surat pengantar dan kami prosesnya nanti juga berdasarkan dispo tentunya kan, Mas. Berarti kalau nggak masuk berarti ya karena nggak ada pengantarnya nggih, karena dari dinasnya nggak dimengantari ya. Berarti bisa dari sana memang ketriwal di sana ya, bukan di sini ya. Bisa jadi gitu. Terus untuk memonitoring proses itu kalau yang sudah kita proses melalui CSN biasanya itu bisa dimonitoring lewat Mola ya, Mas ya. Monitoring layanan. Iya, ada itu menunya ya di MySN ya. Iya, ada sih. Yang terinformasi dari BKN itu bisa dimonitoring dari situ. Monitoring layanan. Tapi menurut saya itu gini, ketika monitoring layanan itu kita buka, terus kita sudah perbaiki, kayaknya update-nya nggak langsung update. Oh, Mas. Berarti nggak
real time ya, real time. Ada lag-nya gitu ya. Iya, Mas, gitu. Jadi pastinya gini, ketika setiap usulan kenaikan pangkat, pasti kami sampai dengan kemarin Mei itu yang kami lakukan yaitu tadi kami informasikan melalui e-letter, Mas. Jadi ada 2 surat biasanya. Itu tadi surat yang berhasil naik pangkat dan surat siapa-siapa yang PTS. Terus e-letter itu dikirim sampai SD gitu ya, Mas? Sampai SD. Berarti Sobat Sinau ngeceknya di e-letter gitu. Berarti kan ada operatornya tuh, masing-masing perangkat daerah ada operatornya ya, Mas ya? Atau e-personal tadi, Mas. Oh, ada di e-personal ada ya? Ada, ya. Terus pertanyaan berikutnya, Mas. Ini dari siapa ya? Si B. Si B. Jadi gini, dulu kan ada yang namanya UPT atau Korwil. Iya. Jadi UPT Adimulyo, seluruh SD dan TK sekecamatan Adimulyo. UPT Alian, SDTK Kecamatan Alian. Sekarang kan bubar tuh. Bubar, orangnya nggak ada. Lah dulu kan waktu ada UPT, orang-orang di SD itu tinggal ke UPT aja, ke UPT aja. Di sana di-pool, Mas. Di pool. Nah, dari UPT itu yang sudah di-pool itu baru distorkan ke sini. Nah, sekarang kan bubar ya, nggak ada UPT. Ini gimana, Mas? Ini sebenarnya masih sama, Mas. Masih di-pool sama ex-Korwilnya ya. Iya, jadi istilah ex-Korwil lah ya. Itu masih di-pool jadi satu, nanti dari situ yang menangani itu, yang ditugasi itu nanti membikinkan pengantar, terus disampaikan ke dinas, Mas. Dari dinas nanti dibikin pengantar dari dinas pendidikan. Berarti walaupun bubar, tapi orangnya masih ada ya? Masih ada petugasnya. Walaupun bukan itu ya, mungkin bukan PNS ya. Ya kalau orangnya ini masalah orangnya yang dulu sama sekarang sama apa enggak saya nggak tahu. Yang jelas tetap masih ada yang ngurusin. Tetap ada yang ngurusin ya. Ada. Gitu. Jadi Sobat Sinau yang di daerah nggih, yang di guru-guru, teman guru misalnya, nanti kontak-kontak temennya gitu, kontak temennya. Ini pengepul. Kayak besi tua, Mas, pengepul. Nanti yang koordinatornya siapa? Koordinator siapa gitu nggih. Terus apa lagi ya, Mas? Kemarin ada yang masuk cuma saya lupa. Oh ya. Dari si C, Mas. Jadi si C ini PNS-nya mau purna, Mas. Mau purna. Oke. Mau purna. Pensiun nggih, maksudnya mau pensiun. Nah, yang bersangkutan sebenarnya kalau dihitung-hitung di awang-awang itu secara di awang-awang gitu jumlah PAK-nya mencukupi. Cuma mau bikin males. Karena kan ribet ya, harus ke sana, harus sampai dinas. Nah, itu yang bersangkutan tanya, ini kalau saya bikin kan ada KP pengabdian, Mas nggih. Ada KP pengabdian. Itu perlu nggak sih saya bikin apa saya nggak usah KP aja biar pengabdian, itu gimana, Mas? Ya kalau mau bikin ya silakan, kalau nggak mau bikin terus bisa menerima KP pengabdian ya enggak apa-apa. Tapi ada syaratnya nggak sih, misalnya harus berapa tahun gitu? Ya ada, ini kebetulan ini sebenarnya yang menangani untuk KP pengabdian ini yang bidang pensiun, Mas. Pensiun yang menangani pensiun. Kalau nggak salah itu kalau masa kerjanya itu 30 tahun maka bisa dinaikkan pangkatnya setelah 1 bulan KP, Mas. Tetapi proses untuk usul pensiun kan butuh waktu, tidak tenggang waktunya 1 bulan itu. Oh ya, ada. Kalau nggak salah 4 bulan. Untuk input 4 bulan ya? Iya, untuk menginput proses ininya pensiunnya, Mas. Itu. Jadi berarti kalau nggak usul pengabdian ya? Pengabdian. Tapi kalau usul mungkin bisa KP terus pengabdian. Tapi tergantung ini, Mas, didasari masa kerjanya, Mas. Oh iya, ada hitungannya ya. Enggak semuanya dapat pengabdian, nanti dihitung dulu. Ada hitungannya nggih, Sobat Sinau, nanti ini bisa. Nanti yang menangani ini yang pensiun, Mas. Nanti mungkin di kebumenkap.go.id ada artikel kayak gitu, Mas ya. Ada kok. Bisa dibaca sendiri nggih. Terus apa lagi ya? Mungkin Mas Ratri ada tambahan lain mungkin? Ya mungkin gini, mungkin sedikit saran bareng-bareng ini ya. Artinya ketika mengusulkan kenaikan pangkat ya memang kita cek dulu di MSN. Karena memang ada tambahan persyaratan ini. Di surat edaran kami tanggal berapa kemarin? 15 Desember apa? Bentar, ini ada kok. Tanggal 12 Desember, mohon maaf, tahun 2025 ini terkait dengan tambahan persyaratan ini. Di sini suruh men-screenshot beberapa riwayat, Mas.
Nah ini ada riwayat jabatan dan detailnya, riwayat pangkat, golongan dan detailnya, kemudian riwayat pendidikan dan detailnya, data profil. Ini memang benar-benar ini harus dicek dulu. Jangan cuma sekedar persyaratan untuk KP berkas gitu, jangan. Jadi sebelum kita men-screenshot itu baiknya kita cek dulu kesesuaian datanya. Kalau data tidak sesuai jangan dipaksakan untuk diusulkan kenaikan pangkat, tetapi dibetulin dulu melalui aplikasi MySN. Jadi dari YBS masing-masing yang mengusulkan untuk perbaikan datanya, Mas. Kan sekarang KP tiap bulan ada ya. Jadi misalkan April gagal kan bisa di Mei gitu. Bisa di Mei. Jadi nggak banget lah gitu. Lewat sebulan. Maksudnya gini Sobat Sinau, KP itu perintilannya banyak nggih. Perintilannya banyak. Jenengan rumangsa jenengan sudah mencukupi, tapi dari rumangsa mencukupi sampai melengkapi berkas sampai mengusulkan itu kan perjalanan panjang Mas nggih. Panjang. Mas. Jadi ya mohon maklum lah. Kami di sini nggak lea-lea kok. Di sini. Nah ini rambut saya botak, Mas Rati rambutnya saya putih. Nggak tahu ini, saya sekarang rambutnya jadi putih semua, Mas. Itu karena selain mikir butuh, iya. Karena ngurusin KP. Jadi ada lagi mungkin Mas Rati yang disampaikan? Saya rasa cukup. Oh, cukup. Ya, gitu Sobat Sinau ya. Jadi intinya sebelum usul KP, mohon buka MyASN, login, dicek dulu data-datanya, mulai dari riwayat jabatan. Sudah benar apa belum, TMT-nya misalnya, oh saya nggak 1 April nih, harusnya 2 April, nah itu yang perintilan kecil itu harus benerin ya, walaupun sepele gitu ya. Iya. Terus SKP-nya udah masuk apa belum, jangan cek SKP-nya 2024, 2025, saya 25 kok sudah bikin kok di sini belum masuk, nah itu perlu ditelusuri Mas nggih. Rumangsa bikin kok belum masuk, nah itu perlu ditelusuri. Terus ada angka kredit macam-macam itu juga harus dicek riwayatnya udah benar apa belum, terus berkasnya ada enggak, banyak nih Mas, kalau dijejer itu banyak, PHK bisa sampai 12 halaman gitu ya, banyak ya. Jadi terus terang saja Mas, ini kalau proses usul kenaikan pangkat ini paling lama di verifikasinya Mas. Oh iya. Paling lama. Kan pendelengi gitu. Iya, pendelengi. Gitu. Iya. Jadi tiap riwayat kita pendelengi Mas. Gitu. Oke, nggih, itu Sobat Sinau, sekian podcast Sinau bareng Biyunge kali ini, kita jumpa lagi di lain kesempatan nggih. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.